Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan, kemanfaatan fitini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan majelis kita ini nanti menjadi majelis yang penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang berilmu dan beramal. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, amal kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani kita lanjutkan. Marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiyah, diberi oleh Allah taala panjang umur fi taatillah, diberi oleh Allah taala ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan duriyah-duriyah kita semua menjadi duriyah yang sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, salamah fid dunya wa salamah fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wasyalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allifatal kitab Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani wa muassis an-nahdlatul ulama wa muassis al-ma'had as-salafi bangil, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ittama'na hahuna bisababi, thumma ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir. Wa summa ila walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum waj'al quburahum raudatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fil adiyati ing dalem nerangaken pira-pira donga. Qala dawuh sapa alaihi sholatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam. Pesan dan dawuhnya Rasulullah, ya Aliyu, he Sayyidina Ali, idza dakhalta nalikane melbu sapa sira melbu al masjida ing masjid, fabda mongko ngawitana sira biri jelika kelawan sikil ira al yumna kang tengen, watelak lan metu sira biri jelika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Pasal menerangkan beberapa doa-doa yang maksur yang termasuk doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang sudah dilaksanakan, dilakukan, dibacakan doa-doa yang telah dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikola alaihi salatu wassalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana nasihat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yaitu idza dakhaltal masjidah fabda birijlikal yumna wa talaq birijlikal yusra. Apabila atau jika kamu masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Wa talaq birijlikal yusra, dan ketika engkau keluar dari masjid, maka dahulukan kaki yang kiri. Inilah termasuk adab-adab atau tata cara kita masuk masjid, termasuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam masjid adalah tempat-tempat yang kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun juga ada adab, ada tata caranya bagaimana kita itu masuk ke dalam masjid, bagaimana kita pun keluar daripada masjid. Semuanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan tata cara kepada umatnya melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana pada waktu kita masuk ke masjid pun juga kita harus niat. Bagi niat kita akan melakukan segala sesuatu aktivitas kita menuju masjid, menjalankan ibadah kita ke masjid, tempat kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniati dengan niat-niat yang baik. Ya, jadi segala sesuatu yang kita niati, segala sesuatu perbuatan yang baik yang kita niati, dengan niat saja kita pun akan mendapatkan satu kebaikan. Itu niat. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hamma bihasanatin uktub, apabila seseorang itu bersengaja untuk melakukan kebaikan, uktub maka tulislah, kata Allah, tulislah dengan satu kebaikan.
Itu. Jadi kalau kita berniat satu kebaikan, maka akan dicatat niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita itu niatnya tidak baik, maka Allah jangan ditulis dulu. Kalau belum dia melakukan itu, kalau jelek itu tidak akan ditulis. Baru kalau sudah melakukan baru ditulis kejelekan. Tapi kalau kebaikan, kalau hanya niat saja, untuk kata Allah, tulislah pahala kebaikan satu. Kalau dijalankan akan ditulis lagi, yaitu kebaikan, maka mendapatkan 2 kebaikan itu kalau niat, dalam niat yang baik. Jadi kalau orang itu berniat baik, malaikat akan mencium bau-bau yang harum. Tapi kalau orang itu melakukan niat yang tidak baik, maka para malaikat pun juga akan mencium bau yang tidak enak. Jadi kalau ada hamba Allah itu melakukan dengan niat saja, niat dengan melakukan kebaikan, itu sudah dicium oleh para malaikat dengan bau-bau yang harum. Tapi kalau hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niatnya tidak baik, itu sudah dicium oleh para malaikat dengan bau-bau yang tidak enak. Ya, Masya Allah, itulah indahnya, nikmatnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan niat saja kita pun juga sudah mendapatkan pahala satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu kita melakukan segala sesuatu, masuk ke masjid, maka kita niati untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu malam hari akan tidur, nanti waktu subuh aku akan ke masjid melakukan sholat berjamaah. Niat sudah ditulis. Waktu subuh kok tidak melakukan, nah, tetap mendapatkan satu kebaikan. Dan waktu subuh dengan niat pertama akan tidur, subuh berangkat akan mendapatkan 2 kebaikan, hasanah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian waktu adab kita, jadi pertama kita itu niat, kedua langkah kita menuju ke masjid, ini pun juga akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah kita pertama itu waktu menuju ke masjid, langkah pertama itu menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian langkah kedua ini akan mengangkat derajat kita. Akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kanan, kiri. Jadi langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Terus langkah kelima menghapus dosa. Langkah keenam mengangkat derajat kita. Nah, ini terus sampai kapan? Sampai di mana? Sampai kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Baitullah, rumahnya Allah, masjid yang kita gunakan untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah-langkah kita menuju masjid itu terus. Jadi pertama menghilangkan dosa, kedua mengangkat derajat, terus sampai kita sampai di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, masuk masjid. Masuk masjid. Nah, ini pun juga ada tata caranya seperti tadi. Jadi harus kita doa dulu, berdoa masuk masjid. Bagaimana doanya? Masuk masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya.
waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu-pintu rahmat Engkau ya Allah. Nah ini, jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baru akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu masih melakukan dosa, kemudian belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis rahmat Allah tidak akan turun kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun dulu baru akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bagaimana doa-doa daripada orang yang meninggal dunia. Doanya itu apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Mesti Allahumma fir lahu warhamhu. Minta ampun dulu baru akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahu. Minta ampun dulu baru akan Allah memberikan rahmatnya. Sebagaimana doa kita pada waktu duduk di antara dua sholat, mesti Robbi firli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosa saya, warhamni, dan rahmatilah saya. Minta ampun baru akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk masjid dengan berdoa. Masuknya Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah ini diminta ampun, kemudian akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian pada waktu kita akan masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan fabda birijlika al-yumna, maka kaki kanan kita dahulukan. Kemudian waktu keluar dari masjid, maka kaki kiri kita dahulukan dengan membaca. Jadi kaki kanan kita dahulukan dengan membaca doa Allahumma firli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar dari masjid, kita dahulukan kaki kiri kita dengan membaca Allahumma firli abwaaba fadlik. Itu tata cara dan keutamaan kita masuk dalam masjid Baitullah, tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana langkah kita akan menuju masjid, langkah-langkah pertama akan menjadi ampunan dosa. Kemudian langkah yang kedua akan menjadi diangkat derajat-derajat kita. Itu terus diampuni, diampuni dosa, diangkat dosa, terus langkah kanan, kiri, terus sampai sampai menuju sampai ke tempat masjid tersebut. Bahkan ada suatu ketika ini ada dari golongan Bani Salim yang ingin menjual rumahnya. Karena apa? Karena rumahnya itu jauh. Dia itu ingin dekat dengan Masjid Nabawi. Kenapa kamu ingin menjual? Karena saya ini ingin dekat dengan masjid, ya Rasulullah. Ingin dengan rumah saya dekat dengan masjid agar supaya saya selalu ibadah di dalam. Kalau jauh itu nanti saya kira benar. Sehingga turunlah sabda Rasulullah yang demikian, bahwa langkah-langkah kita yang semakin jauh dari masjid, yang mana kita sebagai umat Rasulullah, hamba Allah yang giat untuk menuju ke masjidnya Allah, ke rumah-rumahnya Allah, maka langkahnya ini akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan
diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Tambah jauh kalau kita berjalan menuju masjid akan bertambah banyak ampunan dan akan bertambah banyak diangkat derajat kita, pahala kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu kita masuk masjid ini, maka janganlah kita langsung duduk, tapi hendaklah kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Pada waktu kita datang ke masjid, kemudian mendengar adzan, maka jangan langsung kita melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi dengarkanlah dulu adzan, baru kemudian kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Apabila satu di antara kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sampai sampai seseorang tersebut melakukan sholat 2 rakaat. Jadi jangan langsung duduk. Kalau datang ke masjid jangan langsung duduk, tapi lakukan sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kalau pada waktu kita datang itu adzan, maka kita dengarkan dulu adzan, kita jawab adzan, kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat. Itulah tata cara kita waktu datang ke masjid atau rumah ibadah yang kita lakukan untuk setiap hari. Itu Baitullah, masjidnya Allah, tempat sujud sajadah ya sujud masjid, dan tempat sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tata adabnya pun itu banyak sekali, dan diantaranya tadi kalau kita datang ke masjid harus didahului dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua, langkah kita akan menjadikan ampunan dan pahala dan akan diangkat derajat kita. Yang kedua, pada waktu kita masuk masjid maka kita harus selalu berdoa dan mendahulukan kaki kanan kita. Keluar dari masjid pun juga harus berdoa dan mendahulukan kaki kiri kita. Kemudian pada waktu kita datang ke masjid jangan langsung duduk, tapi hendaklah kita melakukan tahiyatul masjid. Tapi pada waktu kita datang ke masjid ada adzan, maka dengarkanlah dulu adzan, jangan langsung sholat, tapi dengarkanlah dulu adzan. Kemudian kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Itulah termasuk pesan nasihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Apabila kamu masuk masjid, maka dahulukanlah kaki kananmu, dan apabila keluar dari masjid, maka dahulukanlah kaki kirimu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika netepono siro bi surat Yasin, kelawan moco surat Yasin, sobahan ing dalam waktu esuk, wa masaan lan ing dalam waktu sore. Fa innaman mongko setuhune wong iku qira'a maca sapa manha ing surat Yasin. Kadzalika kaya mengkono waktu masaan sobahan wa masaan kana mongko ono sapa man iku fi amanillahi ing dalem keamanane Allah Ta'ala. Nasihat daripada Sayyidina Ali, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Alaika bi surati Yasin sobah wa masa'a. Apabila hendaklah kamu selalu membaca surat Yasin pada waktu pagi dan sore. Kalau sudah kita lakukan tiap pagi habis sholat subuh, kita baca surat Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abaihim fahum ghafilun sampai akhir. Wa ilaihi turja'un pada waktu pagi hari, kemudian pada waktu sore hari. Kalau sore tidak sempat ya pokoknya habis maghrib atau pokoknya habis isya, pokoknya pada waktu sore atau malam itu kita baca surat Yasin. Fa inna man qara'aha kadzalik, barang siapa yang membaca surat Yasin pada waktu pagi dan sore harinya, kana fi amanillah, maka orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dari segala apa saja, dari bahayanya Allah, dari malapetakannya Allah, dari kesusahan, kesumpekan, kesedihan, dari aman. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang hamba Allah, umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau setiap pagi, setiap sore, itu selalu membaca surah Yasin, nah ini maka akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan membaca surat Yasin setiap pagi dan setiap sore. Sempat dan tidak sempat, maka hendaklah kita sempat-sempatkan agar supaya kita tetap selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari balak-balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selalu diberi kesehatan, sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari segala apa saja. Nah, dari gangguan syaitan, dari gangguan jin, dari gangguan manusia, aman, sebab akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita selalu membaca surah Yasin pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, mangkoro'a surat al-hasyr kulla lailatin kufira syarrad dunya wal akhirah. Man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man surat al-hasyri ing surat hasyr kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi kufira mongko den cegah sapa man syarrad dunya ing alane dunya wal akhirati lan olone akhirat. Ini kemudian wasiat lagi Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa wasiatnya? Mangqara'a surat al-hasyr, barang siapa yang membaca suratul hasyr ini kulalailatin pada waktu malam hari kufira syarrad dunya wal akhirah, maka akan dicegah syarrad dunya dari kejelekan dunia wal akhirah dan kejelekan akhirat. Dia akan dijaga oleh Allah dari kejelekan-kejelekan yang ada di dunia dan kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat. Itu kalau kita selalu membaca surat al-hasyr pada waktu malam hari. Jadi kalau pada waktu pagi hari kita membaca surat Yasin, sore hari kita membaca surat Yasin, pada malam hari kita membaca surat al-hasyr, maka kalau sudah demikian akan selalu mendapatkan keamanan, penjagaan dari Allah, akan dijauhkan
dari syarrud dunya wa syarrul akhirah, dari kejelekan-kejelekan akhirat dan kejelekan-kejelekan duniawiyah. Sebagaimana daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan orang itu yang selalu membaca surat Al-Hasyr akan selalu mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan penjagaan dari malaikatnya Allah yang sebanyak 7.000 malaikat dijaga oleh Allah melalui malaikatnya Allah yang sebanyak berapa? 70.000 malaikat. Makanya syarrud dunya kufiro, syarrud dunya dijaga dari kejelekan-kejelekan duniawiyah karena para malaikatnya Allah dikerahkan untuk menjaga orang hamba Allah umat Rasulullah SAW yang pada waktu malam hari membaca surat Al-Hasyr. Bagaimana sabda Rasulullah, mangkoro'ah hina yusbihu thalatha ayatin min akhir suratil Hasyr wakalallahu ta'ala bi sab'ina alfi malak yusalluna alaihi hatta yamsiyah wa imma tadzalikal yaum mata syahidan wa man qala hina yamsi kana bitilkal manzilah. Ini jadi kalau orang hamba Allah barang siapa yang membaca akhir daripada surat Al-Hasyr, 3 ayat akhir daripada surat Al-Hasyr pada waktu pagi hari, di pagi hari hanya dibaca akhir 3 akhir surat Al-Hasyr, yaitu ayat 22, 23 dan 24. Ini surat Al-Hasyr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. 3 ayat ini kalau dibaca pada pagi hari wakalallahu bihi, maka Allah akan mewakilkan, akan memberikan penjagaan dengan mewakilkan kepada para malaikat yang jumlahnya sab'ina alfi malak, 70 malaikat. Yusalluna alaihi, maka semua malaikat tersebut akan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yamsi, sampai sore harinya. Kalau dibaca pagi hari, maka 70 malaikat akan selalu memintakan rahmat kepada Allah sampai sore harinya. Wa imata, apabila seorang tersebut mati meninggal dunia pada hari itu, yang mana dia selalu membaca 3 ayat surat terakhir daripada surat Al-Hasyr, maka matinya akan syahid dan dijadikan oleh Allah menjadi mati syahid. Pamangkol, apabila seseorang tersebut membacanya di sore hari, kola hatta yamsiyah kana bitilkal manzilah, maka seseorang tersebut akan pada kedudukan yang diberi kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi faedahnya, keutamaan daripada orang yang membaca surat Al-Hasyr ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah melalui malaikatnya Allah yang sebanyak 7.000 malaikat. Kemudian kedua, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan penjagaan
di dunia menjabat, maka pasti dan pasti akan mendapatkan penjagaan nanti kelak di yaumul qiyamah dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, mangkoro akhawati mal hasyr fi lailin aw naharin famata min yaumihi aw lailatihi faqad aujaballahu lahul jannah. Barang siapa yang membaca akhir daripada surat Al-Hasyr tadi 22, 23, 24 yaitu wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dibaca pada waktu malam hari atau siang hari, pamata kemudian kok seorang tersebut mati, meninggal dunia pada hari itu atau malam itu, faqad aujabalahu al jannah, maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhtiar kita sebagai umat Rasulullah, hamba Allah. Mudah-mudahan diberi kenikmatan dunia akhirat, dijauhkan dari sarot dunia, kejelekan-kejelekan dunia, dijauhkan dari kejelekan-kejelekan akhirat. Maka dengan apa yang sudah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya selalu pertama tadi pesannya membaca surat Yasin, kemudian pada waktu malam, siang, hari membaca surah Al-Hasyr. Nah ini maka akan diberi keamanan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan syahid, yaitu orang yang selalu membaca surat Al-Hasyr, maka akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Anas radhiyallahu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu ausa rajulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada seseorang, ida akhoda madji'ahu, apabila seseorang itu akan menuju tempat tidurnya, ayaqra surat Al-Hasyr, hendaknya membaca surat Al-Hasyr. Faqala, jika dia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in mutta syahidan, jika dia itu mati maka dia itu akan menjadi orang yang mati syahid. Jadi waktu tidur kok dia itu seseorang tersebut meninggal dunia, yang mana pada waktu akan tidur, nah ini berada di tempat tidurnya membaca surat Al-Hasyr, maka kalau dia itu mati maka akan menjadi orang yang mati syahid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, mangkora surat Al-Hasyr lam yabqa jannatun wala narun wala asrun wala kursiyun wala hijabun wala samawatu as-sab'u wala araduna as-sab'u wala al-hawamu wat tayru war-rihu wasyajar wad-dawabu wal jibalu wasyamsu wal qamaru wal malaikatu yusalluna alaihi. Semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu membaca suratul Hasyr, lam yabqa jannah, surga, neraka, arsy, kursi, hijab, langit 7, bumi yang berlapis 7, kemudian burung, angin, pepohonan, ad-dawab, ya ini ad-dawab, gegermetan, termasuk hayawan-hayawan yang berkaki 4, hayawan-hayawan yang ada di dunia ini, jibal, gunung, syamsun, matahari, qamar, rembulan, wal malaikah, dan semua malaikat yusalluna, semuanya akan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa imata mi yaumihi,
Apabila seseorang itu meninggal dunia pada waktu hari itu, yang mana dia itu selalu membaca di harinya membaca surat Al-Hasyr, di malam harinya selalu membaca surat Al-Hasyr, mata syahidan, maka dia tersebut, orang tersebut akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid, ya Allah. Nah, itulah termasuk keutamaan daripada membaca surat Al-Hasyr, membaca surat Yasin, yang mana kalau kita membaca surat Yasin cobaan pemasaan akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Kalau kita membaca surat Al-Hasyr di malam hari, kulalailatin, tiap hari malam harinya akan dijaga dari kejelekan dunia dan akan dijaga dari kejelekan akhirat, dan akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mati syahid, dan akan dijaga oleh para malaikat Allah yang sebanyak 77.000 para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dijamin oleh Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itulah faedah dan keutamaan kita membaca surat Yasin dan membaca surat Al-Hasyr, dan keutamaan kita masuk ke masjidnya Allah, ke Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dahului dengan niat, kemudian langkah kita akan selalu menjadi ampunan dosa dan akan mendatangkan pahala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah kita yang menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid kita dahulukan kaki kanan, dan keluar masjid kita dahulukan kaki kiri dengan membaca doa yang akan masuk ke masjid. Allahumma filli abwaaba rahmatik, keluar masjid dengan membaca doa Allahumma filli abwaaba fadlik. Kemudian kalau masuk masjid jangan langsung duduk, tapi hendaklah kita sholat tahiyatul masjid dahulu. Itulah keutamaan pada waktu kita datang ke masjid Baitullah, rumahnya Allah, tempat kita sujud, tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjalankannya. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum majelis ini kita tutup, marilah kita baca kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ridhonya Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.